Abu Muhammad bin Ali Az-Zahid berkata, kami keluar pada suatu jenazah di Kufah. Artinya, dan kami mengantar jenazah untuk dimakamkan, untuk dikuburkan di Kufah. Dan keluar juga artinya ikut mengantar padanya jenazah itu Daud At-Tai. Daud At-Tai adalah salah seorang di antara aulia Allah. Lalu beliau menyingkir, artinya beliau menjauh dari rombongan pengantar jenazah tadi. Lantas ia duduk di sudut seorang diri, sedang jenazah dikebumikan. Waktu orang menguburkan jenazah, sidin duduk di ujung seorang diri, maka aku datangi Daud At-Tai tadi, ujar Abu Muhammad bin Ali Az-Zahid, dan aku duduk dekat dengan beliau, dengan Daud At-Tai tadi. Maka beliau berbicara dan berkata, Daud At-Tai tadi berkata, barang siapa takut ancaman, niscaya tindiklah atasnya yang jauh. Barang siapa takut ancaman, niscaya pindiklah, dekatlah atasnya yang jauh. Kita misal menghadapi ancaman, lagi 3 bulan hanya sampai. Nah, maka 3 bulan itu kita anggap waktu yang sangat pindik. Kita akan menghadapi hukuman umpamanya lagi 3 bulan. 3 bulan kita akan disidang, kita akan dihukum. Nah, maka waktu 3 bulan itu waktu yang sangat pendek untuk kita. Nah, beda dengan hal menunggu kesenangan, menunggu kebahagiaan. Lagi 3 bulan kita akan menunggu hari bahagia. Nah, asa 2 tahun 3 bulan itu menghadanginya. Tapi kalau menunggu ancaman, menunggu hukuman, maka terasa pendek waktunya. Barang siapa takut ancaman, niscaya pindiklah atasnya yang jauh, dekatlah artinya. Dan barang siapa yang panjang angan-angannya, niscaya lemah amalnya. Barang siapa panjang angan-angannya, barang siapa merasa masih lawas hidup di dunia ini, maka pasti amalnya itu lemah, pasti amalnya itu apa adanya, pasti amalnya itu barang aja, karena ia merasa masih banyak kesempatan lagi hidup di dalam dunia ini. Dan setiap yang akan datang adalah dekat. Setiap yang akan datang itu adalah dekat. Kematian itu akan datang. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa setiap sesuatu yang menyibukkanmu dari Tuhanmu, maka itu atasmu adalah sial. Setiap sesuatu itu sangat umum, sangat nakirah. Sesuatu itu bisa manusia, bisa binatang, bisa harta benda, bisa khayalan. Nah, setiap sesuatu yang menyibukkanmu dari Tuhanmu, artinya setiap sesuatu yang membuat kamu lupa kepada Allah, maka itu namanya adalah kesialan. Kita mau urus sesuatu sehingga kita lupa kepada Allah. Nah, sesuatu itu walaupun secara zahir untung, pada hakikatnya adalah itu sial. Mau urus anak, mau urus orang, mau urus apapun, bila itu membuat kita lupa kepada Allah,
Nah, itu namanya adalah mas'um, nah, sial. Apalagi sesuatu itu menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Untuk mendapatkan barang, untuk mendapatkan sesuatu, kita terjatuh dalam dosa, maka sesuatu itu bukan hanya sial, tapi mal'un, terkutuk. Ada duit, umpamanya duit ini halal, tapi untuk mendapatkan duit itu berapa sembahyang yang kita tinggalkan, berapa wirid yang kita kada baca padahal tiap hari membaca, berapa pengajian kita tinggalkan untuk mendapati duit yang halal tadi. Nah, duit yang halal itu ngarannya adalah mas'um, kesialan. Kalau sampai mendapatkannya itu dengan meninggalkan kewajiban atau melanggar yang diharamkan, maka yang halal tadi bukan lagi halal tapi mal'un. Duit itu duit yang terkutuk ngarannya, jauh daripada berkah. Bahwa setiap sesuatu yang menyibukkanmu dari Tuhanmu, maka itu atasmu adalah sial. Jadi hal-hal yang berurusan dengan duniawi, keuntungan-keuntungan duniawi, apabila kita dapatkan tetapi mengorbankan zikir kepada Allah, mengorbankan takarrub kepada Allah, maka sebesar apapun duit yang didapat itu, keuntungan yang didapat itu adalah mas'umun, sial. Halal tapi kada tayyib halalnya itu. Halal yang tayyib itu antara lain adalah halal tapi kada melalaikan dari zikrullah. Nah, ini yang dicari, yang kita minta kepada Allah itu, Allahumma inni as'aluka rizqan halalan tayyiba. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rezeki yang halal, yang tayyib. Halal dan mendapatkannya pun kadang mengganggu ingat kita kepada Allah. Halal kita mendapatkannya kadang membuat kita melanggar hukum Allah. Nah, ini halal yang berkah ngarannya. Dan ketahuilah bahwa penduduk dunia semuanya adalah penghuni kubur. Penduduk dunia semuanya adalah penghuni kubur. Tinggal lagi menunggu gilirannya. Tinggal menunggu gilirannya. Hari apakah kita gilirannya? Kada tahu. Nang pasti kita akan jadi penduduk kubur. Hanya saja mereka, orang-orang yang dalam kubur, hanya saja mereka menyesal atas apa yang mereka tinggalkan. Hanya orang-orang di kubur itu menyesal dengan apa yang mereka tinggalkan. Kebun, toko, rumah, kendaraan, harta benda lainnya, semuaan menyesal. Maka mereka menyesal atas apa yang mereka tinggalkan, dan mereka bahagia dengan apa yang mereka dahulukan. Yang didahulukan itu yang membuat mereka bahagia. Jadi harta benda yang kita gunakan di jalan Allah, harta benda yang kita wakafkan, harta benda yang kita sedekahkan, itulah yang membuat kita bahagia di dalam kubur. Maka apa yang disesali oleh penghuni kubur adalah bahwa penduduk dunia, atasnya dunia itu mereka berperang, dan padanya dunia mereka berlumba-lumba, dan atasnya dunia di sisi para qadhi, para hakim, mereka berdebat dalam perkara. Artinya, nah, itu perkataan Daud At-Tai kepada seorang laki-laki yang bernama Abu Muhammad bin Ali Az-Zahid tadi. Diriwayatkan bahwa Ma'ruf Al-Karhi, Ma'ruf ini muridnya oleh Daud At-Tai, Ma'ruf Al-Karhi wafat sekitar abad 2.
Diriwayatkan bahwa Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah ta'ala mengerjakan salat fardu. Muhammad bin Taubah berkata, mengisahkan, lalu Ma'ruf Al-Karhi berkata kepadaku, ujar Muhammad bin Taubah tadi, majulah. Ma'ruf Al-Karhi menyuruh Muhammad bin Taubah jadi imam. Naiki jadi imam ikam. Yang menyuruh ini Ma'ruf Al-Karhi, salah seorang aulia yang sangat besar, bukan hanya di masanya, sampai ke masa sekarang dan masa yang akan datang. Ma'ruf ini menyuruh Muhammad bin Abi Taubah, maju ikam imam. Maka saya menjawab, ujar Muhammad bin Taubah ini, sesungguhnya kalau saya mengerjakan salat ini denganmu, wahai Syekh Ma'ruf, jikalau ulun sembahyang umpat pian jadi imam, maka saya tidak mengerjakan salat lainnya. Artinya amun ulun to ikut imam pian jadi imam, itu ulun cukup sudah, walaupun kada berjamaah lagi kena sembahyang seumuran kada apa-apa kalau pian yang jadi imam. Daripada hebatnya Ma'ruf Al-Karhi ini, sampai-sampai artinya orang yang di masa itu sekali pernah ikut Ma'ruf berjamaah, rela seumuran kada berjamaah lagi asal Ma'ruf Al-Karhi yang jadi imam. Jadi jar Muhammad bin Taubah, lebih baik pian jadi imam, sebab amun ulun ikut pian jadi imam, ulun rela kada sembahyang berjamaah lagi. Maka Ma'ruf berkata, ujar Ma'ruf, kamu berbicara dengan dirimu bahwa kamu akan mengerjakan salat yang lain. Kami berlindung kepada Allah dari panjang angan-angan. Contoh ngarannya panjang angan-angan, ngarannya itu merasa bakal sembahyang pulang kaina lagi. Karena sesungguhnya itu panjang angan-angan dapat mencegah dari kebaikan amal. Kan Nabi menyuruh setiap kali kita sembahyang, wajah Nabi jadikanlah sembahyang itu sembahyang yang terakhir dalam hidup kamu. Salli salata muwaddi'in, sembahyanglah kamu sembahyang orang yang terakhir kali sembahyang. Jadi bila kita sembahyang asar tadi, kita jangan menganggap lagi sembahyang asar besok. Bila kita sembahyang maghrib ini, kita jangan menganggap lagi maghrib akan datang bisa sembahyang. Jadi anggaplah ini maghrib yang terakhir. Lalu baik sembahyang maghrib itu jadinya, hati-hati sembahyang maghrib itu jadinya, karena ini sembahyangku yang terakhir. Kalau kita menganggap masih sembahyang akan datang, berarti itu masih merasa panjang umur, dan itu merasa panjang umur dapat mencegah kebaikan amal.